Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini saya ingin meluruskan dan juga menambahkan mengenai materi yang telah disampaikan kemarin. Untuk yang pertama itu ada tentang definisi dari reaksi eksoterm dan juga endoterm. Seperti yang sudah dibahas, reaksi eksoterm itu adalah reaksi di mana terjadi perpindahan kalor atau energi panas dari sistem ke lingkungan, atau mudahnya dapat disebut sistem melepaskan kalor. Sedangkan untuk endoton sebaliknya, di mana pada reaksi tersebut terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau dapat disebut sistem menyerap kalor dari lingkungan. Nah, dari kedua definisi tersebut betul apa adanya. Tetapi ada sedikit catatan di mana sebenarnya dari semua reaksi yang terjadi di dunia ini, semua reaksi tersebut pastinya akan membutuhkan sejumlah energi dan juga pasti akan melepaskan sejumlah energi. Yang membedakan adalah selisih dari energi yang dihasilkan dan juga energi yang dibutuhkan oleh senyawa tersebut untuk bereaksi. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar di sini. Kita ke gambar yang A dulu. Pada gambar yang A ini adalah diagram dari suatu reaksi, yaitu reaksi A ditambah BC. Nah, di sini dapat kalian lihat senyawa A dan BC awalnya memiliki tingkat energi tertentu. Lalu pada sebelum mereka bereaksi, mereka akan menyerap sejumlah energi sehingga tingkatan energi mereka akan naik sampai sini. Nah, pada saat di puncak ini, B dan C yang awalnya berikatan akan melepas. Ikatannya akan terlepas sehingga menjadi senyawa atau unsur A, B, dan C. Lalu setelah sampai puncak di sini, mereka baru akan bereaksi menjadi A, B, dan C. Di mana pada saat reaksi di sini, mereka akan melepaskan sejumlah besar energi. Nah, dalam kimia ini, ada yang disebut energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah sejumlah energi yang dibutuhkan oleh senyawa, unsur atau atom atau molekul untuk dapat bereaksi. Energi aktivasi dari reaksi A ditambah BC ini adalah segini. Mudahnya seperti ini. Ketika kalian membawa bola ke atas bukit, pasti kalian akan mendorong bola tersebut. Nah, gambaran ketika kalian mendorong bola ke atas bukit tersebut adalah sejumlah besar energi yang dibutuhkan bola tersebut. Jadi kalian memberikan sejumlah besar energi kepada bola tersebut agar sampai ke puncak. Setelah sampai puncak, bola tersebut pasti akan menggelinding ke bawah. Nah, bola itu akan menggelinding ke bawah secara sendirinya, di mana itu adalah menandakan bola tersebut mengeluarkan energi. Nah, lalu apa hubungannya dengan reaksi eksoton dan juga endoton? Nah, di sini dapat kalian lihat, awalnya A ditambah BC ini memiliki tingkatan energi segini. Lalu setelah mereka bereaksi, mereka memiliki tingkat energi segini. Selisih dari tingkatan energi ini adalah delta H. Seperti yang kalian tahu, delta H itu adalah selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaksi. Nah, entalpi produk itu adalah ini, lalu entalpi reaksi adalah ini. Seperti yang kalian lihat, entalpi produk di sini lebih rendah dibanding entalpi reaksi. Sehingga berarti energi atau entalpi dari produk ini lebih kecil dari entalpi reaksi. Yang mana jika kalian selisihkan pasti akan menghasilkan minus. Contohnya jika di awalnya di sini entalpi reaksi memiliki energi sebesar 5, lalu pada saat produk mereka memiliki entalpi sebesar 2, berarti 2 dikurang 5 berarti minus 3. Nah, selisih inilah yang dinamakan delta H. Berarti untuk diagram yang A ini adalah diagram untuk reaksi eksoterm. Lalu untuk diagram yang B juga sama. Di sini awalnya P bereaksi dengan QS.
mereka menyerap sejumlah energi untuk sampai ke energi aktivasi. Setelah sampai energi aktivasi, barulah mereka bereaksi membentuk Pq dan S. Nah, selisih antara entalpi P tambah QS dengan entalpi Pq tambah S ini, bisa kalian lihat, entalpi dari produk di sini lebih besar dibanding entalpi reaksi, berarti delta H-nya atau selisihnya adalah positif. Berarti diagram yang B ini adalah diagram untuk reaksi endotherm. Jadi untuk reaksi exotherm itu, lebih tepatnya definisinya seperti ini. Energi atau entalpi yang dihasilkan dari suatu reaksi lebih besar dibanding entalpi atau energi yang dibutuhkan untuk bereaksi. Bisa kalian lihat di sini awalnya senyawa A dan BC ini membutuhkan energi sebesar ini. Lalu mereka bereaksi dan menghasilkan energi sebesar ini. Berarti lebih besar energi yang dihasilkan dibanding energi yang dibutuhkan. Oleh itulah mengapa exotherm dapat disimpulkan di mana reaksi tersebut melepaskan energi karena mereka lebih cenderung lebih banyak melepaskan energi dibanding energi yang dibutuhkan. Lalu untuk endotherm juga seperti itu, di mana energi yang dibutuhkan lebih besar dibanding energi yang dihasilkan. Contoh mudahnya seperti ini yang lain. Ketika kalian ingin membuka usaha, pasti kalian membutuhkan modal. Nah, kalian meminjam modal dari bank atau dari orang tua kalian. Nah, uang atau modal yang kalian pinjam dari orang tua itu adalah energi aktivasi. Nah, lalu setelah kalian berjualan, pasti kalian akan mendapatkan hasil. Nah, hasil tersebut dapat kalian untung atau rugi. Nah, jika untung itu kan pasti hasilnya lebih besar dari modal atau kalian dapat dikatakan balik modal. Nah, untung dari hasil berjualan kalian itu adalah energi yang kalian lepaskan. Di sini ada delta H. Berarti kalau kalian untung dalam berjualan itu pasti adalah reaksi exotherm jika pada reaksi kimia ini. Lalu jika kalian rugi atau uang yang kalian dapatkan dari hasil berjualan lebih kecil dari uang yang kalian pinjam, itu pasti dalam reaksi kimia ini disebut reaksi endotherm. Jadi mudahnya, di sini A dan BC meminjam sejumlah energi dari lingkungan. Lalu energi tersebut dibayarkan oleh A, B, dan C ini, di mana terdapat kelebihan jika exotherm, lalu jika endotherm, di sini energinya tidak terbayar semua. Oleh karena itu pada reaksi endotherm dapat disimpulkan reaksi tersebut menyerap kalor karena mereka energi yang dibutuhkan lebih besar daripada energi yang dihasilkan. Nah, lalu selanjutnya ada tentang perbedaan suhu dan panas. Banyak dari kalian yang belum dapat membedakan dengan tepat apa itu suhu dan panas atau kalor. Di sini perlu kalian perhatikan suhu itu adalah derajat panas. Sedangkan untuk panas itu adalah energi. Suhu ini satuannya adalah Celsius atau Kelvin. Sedangkan untuk panas, satuannya adalah Joule. Nah, suhu ini tidak dapat berpindah, sedangkan untuk panas atau energi ini kan dapat berpindah ke selain atau ke lain benda. Jadi, suhu dan panas ini adalah dua hal yang berbeda. Suhu itu adalah derajat panas dari suatu benda, sedangkan panas itu ada energinya. Lalu ada penjelasan lain tentang
di mana banyak dari kalian yang bingung. Kan kalau endoterm itu kan menyerap panas. Kalau menyerap panas pasti seharusnya suhunya kan meningkat. Tetapi kenapa pada reaksi endoterm ditandakan atau ditandai dengan penurunan suhu? Nah, perlu diperhatikan untuk pengukuran suhu ini yang diukur itu apa sistem atau lingkungan. Nah, contohnya seperti ini. Pada reaksi NaOH dan HCl, di sini NaOH dan HCl ini adalah sistem. Nah, lalu NaOH dan HCl ini bereaksi menghasilkan NaCl dan H2O. Di mana pada reaksi netralisasi ini adalah reaksi eksoterm, di mana pada reaksinya akan melepaskan sejumlah energi, berarti delta H-nya negatif. Tapi pada saat percobaan, suhu yang diukur itu ada kenaikan suhu pada saat pengukuran. Nah, suhu yang diukur setelah reaksi itu adalah suhu dari larutan, itu NaCl dan H2O, atau dapat dikatakan suhu dari produk. Nah, perlu ditinjau kembali, sistem itu adalah sesuatu yang kita amati atau menjadi fokus utama kita. Nah, pada reaksi ini, sistemnya adalah NaOH dan HCl. Berarti selain NaOH dan HCl ini, yaitu seperti gelas, udara, dan lain-lainnya itu adalah lingkungan, termasuk produknya itu NaCl dan H2O. Jadi ini ada sistem, lalu ini ada lingkungannya. Pada saat bereaksi NaOH dan HCl, jika molnya sama, pasti akan keduanya habis bereaksi. Nah, berarti pada saat pengukuran setelah reaksi, itu sudah tidak ada lagi sistemnya, yaitu NaOH dan HCl. Dan pada saat diukur itu adalah suhu dari lingkungannya. Pantaslah kenapa pada saat pengukuran suhu terjadi kenaikan, karena yang diukur adalah suhu lingkungan, bukan suhu sistem. Contoh lainnya, ketika kalian memanaskan atau memasak air, itu kan adalah suatu contoh reaksi endoterm, di mana air diberikan panas berupa api kompor. Nah, jika kalian ukur suhunya, pasti terjadi kenaikan suhu. Nah, itulah yang pada awal kita mengukur suhu sistem, yaitu air. Setelah kita panaskan, kita ukur lagi, terjadi kenaikan karena yang kita ukur masihlah sistem, yaitu air. Jadi pada reaksi pemanasan air itu adalah reaksi endoterm, di mana air menyerap panas. Dan terjadi kenaikan suhu karena yang kita ukur adalah sama-sama sistem. Suhu awal dan suhu akhir yang kita ukur adalah hasil sistem. Sedangkan jika pada percobaan netralisasi, suhu yang kita ukur pada awal adalah suhu sistem, sedangkan suhu akhir yang kita ukur adalah suhu lingkungan. Begitu pula jika pada reaksi endoterm pada percobaan. Jika suhu awal yang kita ukur adalah suhu sistem, lalu suhu akhirnya adalah suhu lingkungan, wajar terjadi penurunan suhu. Tetapi jika suhu awal dan suhu akhir yang kita ukur adalah sistem, seperti contohnya tadi kita memanaskan air, pasti akan terjadi kenaikan suhu. Jadi begitu. Selanjutnya, ada tentang cara membaca atau mengkalimatkan persamaan termokimia. Anggaplah delta H dari reaksi ini adalah 57,9 kJ. Nah, cara mengkalimatkan dari reaksi ini, terjadi reaksi antara NaOH dengan HCl yang menghasilkan NaCl dan H2O, serta sistem akan melepaskan energi sebesar 57,9 kJ. Atau dapat juga dikatakan pada reaksi netralisasi NaOH dan HCl ini,
terbentuk NaCl dan H2O serta energi yang diberikan pada lingkungan sebesar 97,9 kilojoule. Jadi begitu. Semoga kalian dapat dipahami. Jika ada pertanyaan dapat langsung ditanyakan kembali ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.